Di situ terasa ada bau-bau wangi, bau busuk, kadang-kadang timbul tenggelam. Pak Arifin juga menciumnya dan dia bisa memastikan bahwa ini ada hal goib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Mas Ben. Saya ingin bercerita tentang proyek bangunan di kota Cirebon yang selalu diganggu oleh makhluk halus. Hal ini disebabkan karena pemilik proyek ini tidak mengindahkan tradisi setempat. Kejadiannya pada tahun 2005. Sepupu saya waktu itu mendapat proyek di kota Cirebon. Proyek pembangunan gedung tambahan bank. Setelah pasti mendapatkan proyek ini, sepupu saya berkunjung ke kota Cirebon, meminta bantuan saya untuk mencarikan kontrakan yang besar karena diperkirakan buruh yang akan didatangkan antara 80 sampai 100 orang plus 5 pengawas dan stafnya. Tanah ini perkiraan saya sekitar 800 meteran lah. Dipenuhi tumbuhan besar-besar, seakan-akan hutan kecil di kota, rindang sekali. Setelah melihat lokasi, saya mengingatkan bahwa kota Cirebon ini unik, penuh mitos. Makanya saya tanyakan, Dek, kira-kira sebelum pembangunan diadakan syukuran atau pengajian kecil yang melibatkan warga sekitar. Insya Allah dengan mengikuti tradisi di Cirebon, proyek bisa lancar. Sepupu saya menjawab ringan sekali. Nggak usah, Mas. Saya membangun berpuluh-puluh kali bangunan di berbagai kota, nggak pernah mengadakan begituan. Lancar-lancar saja, katanya. Ya sudah, yang penting saya sudah mengingatkan loh. Ya Mas, singkat cerita, proyek mulai dijalankan. Buruh-buruh berdatangan, khusus didatangkan dari Jawa Tengah. Dengan 5 staf yang saya tempatkan di rumah saya karena ada kamar kosong. Beberapa hari setelah proyek berjalan, saya dengar obrolan-obrolan dari pengawas. Kebetulan tidur di rumah saya. Mereka menggunjingkan bahwa ada beberapa alat yang mendadak rusak. Kayak buldosernya macet. Dan ada juga barang-barang yang hilang tanpa rimba. Saya hanya mendengar, tidak punya kapasitas lain karena saya nggak terlibat dalam proses pembangunan ini. Beberapa hari kemudian, kira-kira jam 10 malam, saya ditelepon oleh sepupu saya untuk segera datang ke proyek. Katanya ada 2 buruhnya yang kesurupan. Saya tahu diri, saya tidak punya kapasitas untuk itu. Makanya saya nyari orang yang mampu mengatasinya. Saya ingat guru ngaji saya waktu itu. Guru ngaji saya dan guru ngaji anak-anak. Namanya Ustadz Arifin. Kebetulan rumahnya terlewat kalau saya menuju proyek. Iseng-iseng saya mampir, walaupun waktu itu menunjukkan jam 11 malam, barangkali aja bisa saya bawa. Alhamdulillah, setelah saya ketemu dengan Ustadz Arifin, saya ceritakan tujuan saya dan maksud saya untuk mengajak Pak Ustadz menuju proyek. Singkat cerita, sampailah saya di lokasi proyek. Benar, ada 2 buruh
di pos piket itu sudah diikat tali dua-duanya karena selalu ngamuk, bergerak terus, ngoceh terus. Intinya setelah saya dengar ocehan-ocehan itu, ternyata mereka merasa terganggu, merasa ada proyek ini rumahnya dirusak. Mendengar ocehan-ocehan itu, Pak Ustadz Arifin waktu itu usianya sudah hampir 65 lah, sudah menjelang uzur. Jadi keberanian untuk menghadapi hal-hal itu udah bisa gitu. Arifin akhirnya berdialog tuh dengan dua karyawan yang sedang kesurupan. Berdialog, Pak Arifin menjelaskan bahwa tolong jangan saling ganggu. Mereka bekerja untuk nyari uang untuk anak istrinya. Kamu dan kami ini berbeda tempat, jadi nggak usah dihubung-hubungkan. Nggak ada urusan, nggak ada hubungannya saling mengganggu. Beda dimensi. Setelah dikasih penjelasan, buruh satu menyadari kelihatannya, langsung tenang. Tapi yang satunya tetap berontak, tidak terima. Akhirnya Pak Ustadz Arifin mungkin melakukan serangan-serangan dengan kemampuan spiritualnya, sampai digedok tanah, sampai dipukul tangannya. Akhirnya tenang juga yang satunya. Setelah berdua bisa ditenangkan, Ustadz Arifin turun dari pos satpam menuju proyek. Kemungkinan dia mau tahu situasi proyek sambil mengajak saya dengan acungan tangannya. Saya ngikut dari belakang. Ternyata buruh-buruh waktu itu semua berhenti bekerja pada ketakutan, sehingga pengawas akhirnya menjelaskan bahwa silahkan bekerja lagi, sekarang sudah ada orang Cirebon yang menanganinya, gak usah takut. Setelah itu buruh mulai bekerja, kelihatannya tenang setelah didampingin Ustadz Arifin dan saya. Ustadz Arifin keliling didampingi saya ke setiap sudut. Di situ kelihatan dia berdialog. Nggak tahu dialog apa karena saya jaga jarak lah, nggak berani deket-deket karena terus terang aja bulu kuduk saya berdiri merinding. Pindah lagi ke ujung yang kanan, ujung kiri. Akhirnya kembali berkumpul dengan pengawas di lapangan. Katanya hari ini aman, mereka sudah pergi, tidak akan diganggu. Setelah itu pengawas wanti-wanti, Pak Ustadz, 2-3 jam tunggu di sinilah, kita kopi-kopi dulu sambil nunggu reaksi apa yang akan terjadi. Pak Ustadz mengiyakan. Jadi saya dan Pak Ustadz nunggu sampai 2-3 jam. Itu udah menunjukkan pukul 1 malam. Ternyata tidak ada kejadian apa-apa. Proyek berjalan lancar hari itu. Kami putuskan untuk pulang. Tapi pekerja yang tadi yang sempat kerasukan, saya himbau supaya nggak usah bekerja lagi malam ini. Kelihatannya lelah. Takutnya terjadi lagi kesurupan. Jadi yang dua orang itu saya bawa ke kontrakan untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian saya ditelepon lagi, pasti pada malam hari. Jadi kesimpulan saya, pekerja atau buruh bangunan ini yang kena diganggu oleh makhluk halus pasti shift malam. Makanya saya buru-buru ke proyek sekitar jam 10, jam 11 lah waktu itu. Saya nggak didamping Pak Arifin karena Pak Arifin waktu itu sudah tidur kelihatannya, rumahnya sudah ditutup. Jadi saya langsung di sana. Ternyata ada buruh yang terjatuh. Untung jatuhnya
tidak terlalu tinggi lah, jadi masih terselamatkan nyawanya. Tapi tetap kelihatannya ada kerusakan di tulang, makanya saya bawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit saya menanyakan, kenapa kok bisa begitu? Dia jawab, ada angin besar Pak Ben. Jadi saya terdorong sampai kepleset, jatuh. Angin ini sering sekali lewat. Kalau udah ada suara gemuruh, pasti angin besar. Para buruh pada berlarian. Saya pikir ini angin fenomena alam atau goib. Alam belum saya lihat nantilah. Saya nanti berdiskusi dengan Pak Ustadz Arifin dalam hati saya. Setelah saya bawa ke rumah sakit, ternyata harus dirawat karena harus memerlukan diagnosis lebih lanjut. Setelah itu saya kembali ke rumah dan terus menerus hampir 2-3 hari saya ditelepon, ada aja kecelakaan, ada yang kena batu pancang, besi pancang, ada yang kena paku, macam-macam. Ya terpaksa mau tidak mau, karena yang punya proyek adalah masih keluarga, saya bantulah walaupun malam. Setelah terus menerus begitu, pihak manajemen akhirnya memutuskan untuk saya diperbantukan supaya tidak bolak-balik ditelepon, karena kejadian ini terus menerus. Ditugaskan setiap malam untuk datang ke proyek. Minimal para buruh termotivasi dengan datangnya orang tua seperti saya ini. Tapi saya punya inisiatif, kalau sampai ada hal-hal yang goib, saya tidak mampu. Makanya saya punya inisiatif sendiri untuk membawa Pak Arifin. Cuma masalahnya Pak Ustadz Arifin tidak setiap hari bisa. Nah, pada hari yang ditentukan saya tugas, hari pertama tuh, tugas resmi sebagai karyawan yang diperbantukan kalau malam. Alhamdulillah Pak Arifin bisa waktu itu. Saya dengan niat yang terdalam, kalau Pak Arifin bisa ikut, ya tidak setiap hari lah. Kalau lagi kosong, gaji saya akan kasih ke Pak Ustadz. Ini niat saya. Setelah Pak Ustadz ikut, bisa hidup hadir hari pertama saya tugas malam, saya merasa tenang karena saya didampingi Pak Ustadz yang mengerti masalah goib. Kemarin bisa dibuktikan bahwa Pak Arifin bisa menenangkan orang yang kesurupan. Setelah di lokasi, saya berdiskusi dengan Pak Ustadz Arifin bahwa kemarin yang jatuh tuh, Pak Ustadz, ada angin besar. Menurut Pak Ustadz, angin ini wajar atau hal goib? Pak Arifin jawab, belum tahu ya Ben, nanti kalau ada angin itu bisa saya tentukan ini goib atau fenomena alam. Hari itu Pak Arifin keliling, itu proyek baru dasar, belum sampai tingkat 2. Rencananya proyek ini sampai tingkat 3 nih, baru dasar, baru pengecoran awal. Keliling lagi, benar, di situ terasa ada bau-bau wangi, bau busuk, kadang-kadang timbul tenggelam. Pak Arifin juga menciumnya dan dia bisa memastikan bahwa ini ada hal goib di sini, tidak wajar ceritanya. Terus dia nanya, waktu awal pembangunannya diadakan syukuran enggak dengan warga setempat, misalnya warga Cangkol. Ya tradisi di sini kan bikin tumpengan, terus didoain oleh sesepuh desa gitu. Saya udah jelasin Pak Ustadz bahwa pimpinan sepuh, adik sepuh saya enggak nganggapnya itu dianggap
alias remeh, karena pengalaman dia di kota-kota lain lancar-lancar aja. Pak Arifin manggut, inilah masalahnya aja. Harusnya sih nggak ada salahnya kan, dengan sederhana, biaya murah. Ya udah, saya coba untuk menetralisir. Jadi Pak Ustadz Arifin keliling kayak hari pertama kemarin, keliling lagi, ya berdialog lagi. Jadi saya pikir ini makhluknya muncul lagi waktu jam berapa ya, sudah jam 2-an lah. Saya kembali sama Pak Ustadz Arifin di pos. Baru duduk berapa nggak lama, itu dari ujung paling kanan ada teriakan-teriakan dari buruh, kuntilanak, kuntilanak, lari semua. Jadi saya sama Pak Ustadz sama Satpam keluar mencari sumber suara teriakan tuh. Ternyata di ujung buruh berhenti semua bekerja. Akhirnya Pak Ustadz datengin tuh tempat yang menurut para buruh ada kuntilanak. Didatangilah tempat itu paling ujung. Waktu itu pengocoran udah selesai paling ujung, jadi bisa diinjak tuh. Setelah di sana ternyata Pak Ustadz Arifin sampai nyebut Allahu Akbar sampai 3 kali, saking kagetnya mungkin. Terus terang saya juga kaget, saya melihat benar bentuk kuntilanaknya di atas pancang cor-coran itu. Duduk, Pak Ustadz Arifin mendekatinya dan kelihatannya tidak bisa diajak dialog. Saya sampai terus terang aja melihat makhluk itu, bulu kuduku berdiri, kakiku agak gemeter ya, karena sebelumnya belum pernah melihat makhluk ini secara jelas sekali, karena lampu LED proyek kan terang benderang tuh. Jadi bentuk warna pakaian putih kusamnya tuh jelas sekali. Wajahnya ketutup remang-remang dikit. Setelah Pak Ustadz Arifin berdialog, ternyata dia kelihatannya melawan. Maka terjadilah adu kekuatan kelihatannya. Pak Arifin membaca doa-doa. Saya kurang dengar karena saya lihat dari jauh ya. Doa-doa, terus menggerakkan tangannya, diputar-putar. Nah, kuntilanak itu kelihatannya mau menyerang. Dengan energi yang dimiliki, energi doa Pak Ustadz Arifin, bisa mementalkan serangan kuntilanak itu, sehingga dia lari terbang sambil cekikikan. Saya ngeliat sendiri terbangnya kayak di film-film itu. Ya Allah, luar biasa saya itu pengalaman ini. Setelah itu Pak Arifin berputar lagi seperti dulu-dulu, semua didoain. Setelah itu Pak Arifin menyatakan sudah aman, silahkan kerja lagi. Buru-buru menuntut, Pak Ustadz di sini aja, jangan di pos. Jadi biar kami tenang bekerjanya. Pak Ustadz Arifin mau kamu. Akhirnya Pak Ustadz ngobrol sama saya di proyek tuh, nggak masuk ke sekretariat. Ngobrol berjam-jam sambil kopinya dianterin. Ya, alhamdulillah sampai menjelang subuh pekerjaan lancar. Hari berikutnya ternyata Pak Arifin tidak bisa datang pas saya jemput di rumahnya Kak, karena dia ada pengajian ibu-ibu. Cuma Pak Arifin memberi motivasi pada saya, kamu bisalah, walaupun masih muda, kamu punya darah Cirebon asli, insya Allah makhluk-makhluk itu tetap menghargai dan insya Allah tidak akan mengganggu secara fisik. Pak Arifin menempelkan tangannya ke punggung saya, rasa hangat sekali. Pikir saya ini energi yang saya terima dari Pak Ustadz Arifin. Kamu udah ada energi dari saya, tinggal percaya diri, insya Allah bisa aja, hadapi aja.
jangan takut ya kalau ada apa-apa aja. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya berangkat sendiri tuh, Pak Ustadz nggak bisa dampingi. Seperti biasa saya dampang proyek setelah maghrib. Pekerjaan sudah mulai. Pas saya datang mereka buruh kelihatannya bersemangat. Minimal ada orang Cirebonnya yang mendampingi. Karena mereka semua pendatang dari Jawa Tengah. Saya dengar sayup-sayup tuh. Ada suara anak-anak bermain, cekakak, cekikik, ketawa, ketiwi. Saya tuh nggak ada makhluknya, tapi ada suaranya. Inilah salah satu fenomena di luar logika. Tapi biarkanlah selama itu tidak mengganggu pekerjaan. Setelah saya dikasih energi tuh ternyata pendengar saya tajam sekali. Ada suara bau-bau juga tercium, bau-bau bunga-bunga melati di wilayah proyek nih. Jadi saya tetap aja baca-baca surat-surat pendek dari Al-Quran untuk minimal jaga diri saya lah, bisa membentengi. Akhirnya saya niru kayak Pak Ustadz Arifin kemarin, saya keliling sambil baca-baca terus. Alhamdulillah sampai pagi lancar. Yang ini sudah pembangunan lantai 2 nih, udah mulai terasa lagi ngecor kedua lantai 2. Angin yang kemarin diberitakan oleh buruh yang jatuh ini muncul dengan suara gemuruh di lantai 2. Saya coba naik ke lantai 2. Memang sih situasinya berbeda dengan lantai bawah. Ini lebih serem, anginnya lebih dingin, bau-bau wangi-wangian kadang tercium tajam, kadang hilang, selalu bergelombang lah. Saya tetap membaca-baca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Saya lihat kayak makhluk berambut panjang sampai ke bawah, tapi nggak begitu jelas. Aromanya wangi, yang ini wangi sekali, tapi membelakangi saya. Ya perkiraan jarak sekitar 7-8 meter lah. Saya normal lah, manusia normal, tetap rasa takut ada. Kebetulan para buruh nggak ngeliat tuh. Cuma yang ini memang nggak tahu, kayaknya nggak mengganggu. Terus saya deketin, saya coba deketin. Setelah saya deketin, dia malah pergi, menghilang. Itu kayaknya sih tanda-tanda nggak tahu apa nih. Hari berikutnya alhamdulillah Pak Arifin bisa hadir mendampingi saya. Terus terang, kalau Pak Arifin ada, saya tuh tenang dan percaya diri. Pak Arifin datang, suara anak-anak muncul lagi. Pak Arifin nengok saya, ada suara anak-anak ya, Ben? Iya, Ustadz, apa tuh, fenomena apa tuh? Itu anak-anak bermain. Jadi saya dipegang lagi nih. Ternyata setelah dipegang, mungkin ditambahin, jadi saya melihat anak-anak Belanda bermain bola tuh, ada 3-4 orang. Ketawa, senyum, tendang, tapi sepintas hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Saya tanya, Pak Ustadz, itu apa Pak Ustadz? Itu makhluk jin yang menyerupai anak-anak Belanda. Dia umur jin kan panjang, jadi dia lihat kehidupan masa lalu. Gitu. Udah sampai pagi proyek ini lancar. Jadi itu cuma permainan anak-anak tanpa mengganggu pekerjaan. Puncaknya pas pengecoran lantai 3 nih. Ini lantai terakhir juga. Pas pengecoran itu masih sore, nggak malam sekali lah, masih jam 8 lah, 8 sore. Ada suara gemuruh, pekerja pada berlari semua,
angin yuk. Lari, mereka pada takut bawa angin turun. Kebetulan Pak Arifin ada. Pak Arifin ini di puncak 3 nih, di lantai 3 nih, yuk kita naik. Jadi buru-buru tuh manggil Pak Ustadz, Pak Ustadz ada angin. Jadi saya ke sana, Pak Ustadz. Nah, kejadian yang saya lihat di lantai 2 yang perawakan laki-laki berambut panjang muncul lagi, ini jelas sekali. Mungkin mau ketemunya sama Pak Ustadz Arifin. Kemarin kan nggak ada Ustadz, jadi mungkin dia ngasih tanda-tanda aja. Pak Ustadz juga rada kaget karena belum pernah melihat makhluk ini nih rapih. Sebelumnya kan acak-acakan kayak kuntilanak, pocong. Ini rapih pakaiannya, pakaian kayak zaman Nabi lah, berjubah, tapi mukanya tetap tidak ngelihat, dia membelakangi kita dengan rambutnya panjang sekali sampai terurai ke bawah. Jadi saya nerawang, ingat ngelihat hal ini nih, ingat mitos bahwa apa nggak tahu ada hubungannya apa enggak, wallahu alam. Jadi saya mau menceritakan sedikit mitos rambut ini yang panjang tidak bisa dipotong, sobat malam. Jadi nama cangkol ini ada hubungannya dengan masa lalu, masa perkembangan Islam di kota Cirebon. Waktu itu di negara Sam ada Pangeran Soka namanya, putra raja. Jadi dia dari kecil rambutnya nggak bisa dipotong. Dengan cara apapun sudah ikhtiar kemana-mana, pakai alat-alat apapun nggak bisa dipotong, sehingga sampai dewasa panjang digelung. Saking putus asanya, raja dan Pangeran Soka sampai mau merantau kemana nih, mencari orang yang bisa motong rambutnya. Alkisah waktu itu ada pedagang yang sering lalu lalang antara Sam dengan Indonesia waktu itu, dengan Jawa Dwipa. Ada yang bercerita bahwa di tanah Jawa Dwipa, khususnya di Cirebon ya, ada kiai atau penguasa di sana yang sakti mandraguna. Jadi Pangeran Soka penasaran, dia berlayar sampai ke Indonesia, khususnya ke Jawa dan Cirebon. Udah nyampe Cirebon, semua orang yang ditemuin ditanya. Singkat cerita, ketemulah 2 orang sakti ini. Mereka berdialog, ngobrol. Pangeran Soka menantang bahwa kalau Syekh Syarif Ibrahim kalau bisa motong rambut saya akan mengabdi dan akan saya jadikan guru. Syekh Malik Ibrahim memanggil. Setelah dekat, langsung rambut dipotong pakai tangannya, bagaikan daun yang dipotong pakai gunting. Prul aja, gampang sekali. Nah, rambut itu ternyata jatuh ke bawah angin besar tuh. Angin besar, akhirnya terbang berapa puluh ratus meter dari tempat kejadian pengguntingan rambut itu, nyangkollah di hutan yang sekarang disebut Cangkol. Nah, kembali lagi ke proyek. Kelihatannya Pak Ustadz Arifin berdialog lagi dengan orang ini nih. Nggak tahu, barangkali memang ada hubungannya dengan mitos yang tadi. Saya nggak dengar dialognya karena saya jauh lah, nggak berani mendekat karena ini urusan orang-orang yang mampu. Kita berdialog ya mungkin setengah jam lah.
ada lama sekali saya dengar. Nah, makhluk ini pergi begitu saja dengan mensisakan angin yang bergelora. Pak Ustadz Arifin kembali ke kita, berkumpul, dia menceritakan bahwa sebetulnya sih gampang kalau membangun di daerah Cangkol, mudah sekali, asal ngikutin tradisi katanya. Nanti Beni besok bikin nasi kuning, setampa aja. Nanti saya doain, Pak Ustadz doain di tempat ini untuk menetralisir kemarin yang terlalu diganggu. Setelah itu bawa ke masjid yang nggak jauh dari sini lah, di daerah Cangkol, bagikan ke jemaah. Insya Allah proyek akan lancar gitu. Besoknya ini inisiatif saya sendiri tanpa konsultasi dengan sepupu saya yang punya proyek. Pikir saya cuma uang nggak seberapa lah, saya bikin. Malamnya Pak Ustadz mendoakan, habis itu pas selesai Isya saya bawa ke masjid di daerah Cangkol yang dekat dengan proyek. Alhamdulillah para jemaah ikut makan. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian proyek ini tanpa gangguan, mudah sebetulnya, karena kesombongan yang seseorang inilah yang punya proyek mengakibatkan banyak terganggunya proses pembangunan ini. Saya kira proyek ini setelah diaudit oleh manajemen ternyata rugi. Belum pernah selama ini berpuluh-puluh proyek merasa rugi, hanya di kota Cirebon katanya. Sisi positifnya yaitu bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi setiap kita berada di daerah orang, kita harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.